Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farah Manila kembali hadir menyapa Anda dalam Inspirasi Pagi Jawa Timur. Pemirsa, kekayaan alam yang melimpah membuat Kota Batu dijuluki sebagai Swiss kecil di Pulau Jawa. Namun tak hanya wisatanya yang menawan, komitmen pemerintah Kota Batu dan masyarakat dalam memajukan sumber daya manusia juga patut diacungi jempol. Usai berhasil meningkatkan indeks kegemaran membaca menjadi 80,39. Salah satu upaya yang terus dikencarkan adalah melalui gerakan literasi. Pemerintah Kota Batu terus menanamkan komitmen kuat menjadikan Batu sebagai kota yang madani, berkelanjutan, agro-kreatif, terpadu, unggul, sinergi, akomodatif, dan ekologis. Sebuah visi yang bukan hanya sekedar slogan, tapi terus diwujudkan lewat pembangunan nyata. Mulai dari infrastruktur pariwisata yang tumbuh pesat, pemberdayaan ekonomi masyarakat lewat UMKM, hingga peningkatan kualitas pendidikan yang semakin merata dan inklusif. Di balik udara sejuk, alam yang memesona, dan geliat wisata yang tak pernah tidur, tumbuh sebuah semangat yang tak kalah penting. Semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui gerakan literasi. Lebih dari sekadar kemampuan teknis membaca dan menulis, literasi adalah keterampilan hidup, kemampuan mengelola informasi, berkomunikasi secara efektif, serta membentuk cara berpikir kritis dan kreatif. Sejalan dengan program nasional dalam memperluas gerakan literasi di seluruh pelosok negeri, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Disperpusip Kota Batu mendukung penuh kehadiran dan keterlibatan sosok Bunda Literasi di Kota Batu. Bunda Literasi bukan hanya gelar simbolik dan selempang kehormatan, tapi ia adalah role model, sosok yang hadir di tengah masyarakat, memberi contoh nyata dalam membudayakan literasi dari lingkup terkecil, di rumah, di sekolah, di ruang publik, bahkan di ruang digital. Untuk itu, seiring dengan pergantian Wali Kota Batu, pada 11 September 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu secara resmi mengukuhkan Bunda Literasi Kota Batu periode 2025 hingga 2030. Bertempat di Hotel Singasari Kota Batu, acara ini turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah. Menyatukan tekad dan tujuan yang sama dalam memajukan gerakan literasi. Acara yang berlangsung khidmat sejak pukul 8 pagi ini diawali dengan pemberian santunan kepada anak yatim dan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menandai dimulainya babak baru perjalanan literasi Kota Batu. Bunda Literasi Kota Batu periode sebelumnya yang sekaligus menjabat sebagai Wali Kota Batu periode 2017 hingga 2022, Dewanti Rumpoko, terlebih dahulu menyerahkan selempang kepada Wali Kota Batu, Nur Rohman, sebagai tanda peralihan tanggung jawab, amanah, dan kepercayaan. Penyerahan ini juga menjadi simbol estafet kepemimpinan yang tidak terputus dan bentuk restu serta dukungan baik moral maupun spiritual agar api literasi terus menyala. Apakah Bunda tersedia dikukuhkan sebagai Bunda Literasi Kota Batu periode 2025-2030? Sebagai bentuk pengesahan resmi, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Tita S. Suwardi, yang hadir sebagai saksi kehormatan. Dalam momen yang syarat makna ini, Wali Kota Batu memasangkan selempang dan memberikan selamat kepada istri yang telah resmi mengemban amanah baru sebagai Bunda Literasi Kota Batu. Jadi kegiatan pengukuhan Bunda Literasi ini adalah searah dan sejalan, selaras dengan kepala daerah. Artinya
siapapun kepala daerahnya, istri dari kepala daerah pasti akan dikukuhkan menjadi Bunda Literasi. Ini adalah untuk periode 2025-2030. Kebetulan di kami ini adalah kepala daerahnya adalah baru. Jadi kami adalah harus ada pengukuhan supaya kegiatan Bunda Literasi, kegiatan-kegiatan dari pemerintah pusat pun bisa selaras dan sejalan. Maka itu kami segera secepatnya untuk mengukuhkan Bunda Literasi Kota Batu. Literasi ini adalah kegiatan orang awam sering membacanya adalah membaca. Literasi moco. Sebenarnya literasi sendiri itu adalah keterbukaan wawasan. Keterbukaan wawasan dalam hal apa? Tidak hanya membaca, dalam semua segi dan hal. Itu yang perlu kami tanamkan kepada masyarakat. Karena selama ini masyarakat menganggap literasi itu membaca. Sebenarnya literasi keterbukaan wawasan di segala bidang. Jadi kami di Dinas Perpustakaan ini, kami juga mengemban amanah dari Perpusnas dan ANRI. Jadi dari Perpusnas kita ada program untuk TPBIS, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi seluruh Indonesia melaksanakan ini semua. Jadi kami bisa masuk di segala lini, di segala sektor, di segala masalah, kami bisa masuk di dalam TPBIS tersebut, perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi dasar itulah yang membuat kami, gerakan kami banyak yang berdasarkan aspirasi masyarakat. Jadi kami membuka link pengaduan dan sebagainya, dan kebutuhan masyarakat apa. Itu akan kami tampung di sini. Misalkan masyarakat, contoh, ada masyarakat butuh, ibu, kami adalah ibu-ibu wali murid, di mana kami menjaga anak-anak kami butuh, selama menjaga kami butuh keterampilan atau apa, itu bisa masuk juga ke dalam literasi sosial kami. Kalau perpustakaan daerah satu, jadi perpustakaan daerah Kota Batu, Perpusda yang ada di Jalan Kartini, sedangkan kalau perpustakaan daerah, perpustakaan desa atau kelurahan, kita ada 24 perpustakaan desa kelurahan. Kami juga ada TBM, Taman Baca Masyarakat, yang aktif ada 23 TBM yang tersebar di seluruh Kota Batu. Jadi berdasarkan data-data tersebut, jumlah kunjungan kami, dan itu data itu adalah valid, jumlah kunjungan kami adalah 35.000 pengunjung di tahun 2024 lebih. Dan 40%-nya pengunjung tersebut kebanyakan adalah literasi digital. Jadi yang memanfaatkan perpustakaan kami itu seluruh masyarakat Kota Batu. Hari Sabtu Minggu pun kami membuka layanan. Kami mendapatkan arahan juga dari Provinsi dan Perpusnas, jadi layanan kami hari Senin sampai Minggu untuk masyarakat Kota Batu, dan siapapun masyarakat yang berkunjung ke Kota Batu, kami selalu welcome. Iya, kami ada program, ada 13 program ya, kebetulan saya tidak membawa segala macam programnya. Kami terkait untuk yang formal, artinya kami dengan sekolah-sekolah formal, setiap hari kami ada program Babiku, membaca dan belajar berkreasi. Itu kami ada. Kami ada juga program literasi yang lain. Banyak sih kami ada, cuman saya nggak hafal satu-satunya program tersebut, dan semuanya ada di dalam link dan website kita. Semua masyarakat bisa mengakses. Kalau liburan anak sekolah, kami mengadakan pelatihan anak-anak sekolah. Misalkan meronce dan sebagainya, dan semuanya kami terbuka di link dan website kami, semua bisa mengakses. Alhamdulillah Wali Kota Batu kita, Bu Wali, Pak Wali, beliau sangat concern terhadap literasi. Beliau mempunyai program kepala daerah dengan 1.000 sarjana, artinya kami harus mendukung di bidang perpustakaan dan kearsipan, terutama terkait literasi. Jadi kegiatan-kegiatan kita selaras dengan visi misi kepala daerah, visi misi dari Ibu Gubernur, dan yang pasti adalah visi misi dari Bapak Presiden terkait pendidikan. Kami adalah pendukung dari sektor tersebut.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Inspirasi Pagi Jawa Timur bersama dengan saya Farah Manhila. Dalam segmen ini pemirsa, saya tidak sendiri, saya sudah ditemani dengan dua sosok yang luar biasa hari ini pemirsa. Ada Bapak Wali Kota Batu, Bapak Nur Rahman, dan Ibu Bunda Literasi pemirsa, Ibu Siti Fauzia. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Farah. Sehat, kabarnya bagaimana Bapak dan Bunda? Sehat. Semangat. Sehat dan semangat, alhamdulillah luar biasa. Semangatnya ini harus ditularkan ke para pemirsa, Bapak Ibu yang sedang menonton kali ini, karena topik kita pada Inspirasi Pagi Jawa Timur kali ini adalah bagaimana membangun literasi khususnya di wilayah Kota Batu. Dan pemirsa, untuk dialog pertama saya akan langsung bertanya dengan Bapak Wali Kota, Bapak Nur Rahman. Pak, bagaimana sih sebenarnya kondisi wilayah Kota Batu dan bagaimana peran pemerintah Kota Batu dalam bidang pendidikan atau menyetarakan pendidikan di Kota Batu, Pak? Ya, alhamdulillah Kota Batu ini dikenal sebagai sebuah kota wisata ya, yang dikenal udaranya sejuk, lingkungannya bersih, dan view-nya, pemandangannya keren. Maka silakan kapan-kapan main ke Kota Batu dan bisa mampir ke kantor kami di Balai Kota Among Tani, Kota Batu. Alhamdulillah di pemerintah Kota Batu punya komitmen terhadap bagaimana sumber daya manusia yang ada di Kota Batu ini betul-betul punya kualitas dan daya saing. Kalau kemudian kesetaraan pendidikan itu kalau melalui program, kami tidak pernah membedakan mana sekolah negeri, mana sekolah swasta. Dengan fasilitasi tentu kami mengambil kebijakan bahwa satu contoh begini, satu contoh secara fisik kita tetap memberikan pelayanan yang sama kepada sekolah-sekolah yang ada di Kota Batu. Bangku sekolah satu contohnya, ini antara bangku sekolah yang ada di SMP negeri dengan SMP swasta sama. Kita berikan itu, walaupun mungkin belum semua tercover dengan program ini, tetapi step kami secara bertahap tentu akan melakukan itu. Karena bagaimanapun dunia pendidikan kita harus nyaman bagi anak-anak, bagi semua orang. Ya, kemudian yang untuk masyarakat secara umum, ada program 1000 Sarjana. Yang ini memberikan kepada masyarakat kita, kepada anak-anak kita di Kota Batu, supaya punya kesempatan untuk menikmati jenjang pendidikan yang lebih tinggi di strata 1. Dan 1000 Sarjana ini adalah salah satu dari visi dan misi kami di pemerintah Kota Batu. Praktisnya seluruh yang mendaftar di kami untuk menjadi salah satu mahasiswa itu cukup mendaftarkan dan melaporkan bahwa dia sudah terdaftar di sebuah perguruan tinggi. Nah, yang istimewa bagi kami adalah seluruh pembiayaan uang kuliah tunggalnya 100% dibayarkan oleh pemerintah Kota Batu. 100%? 100%. Jadi uang kuliah tunggalnya itu 100% dibiayai oleh pemerintah Kota Batu. Itu dalam rangkanya kami ingin sumber daya manusia anak-anak muda Kota Batu betul-betul punya kualitas, punya daya saing di dunia kerja maupun di kemasyarakatan kita. Kita latih soft skill-nya, kita latih juga hard skill-nya, yang kemudian nanti menjadi bagian penting dari pemerintah Kota Batu, ikut menyuarakan apa yang diprogramkan Kota Batu, ini melalui anak-anak ini yang kita berikan pembiayaan. Ibu Siti Fauzia, Ibu bagaimana perasaannya? Sekarang PR-nya nambah Ibu, nggak cuma jadi ketua PKK tapi juga jadi Bunda Literasi. Ini saya biar akrab manggilnya Bunda, boleh ya Bunda ya? Bunda, bagaimana ini perasaan dan rasanya tersendiri ya Bu secara personal begitu ketika dikukuhkan sebagai Bunda Literasi? Terima kasih, tentunya sebagai Bunda Literasi Kota Batu hari ini yang sudah dikukuhkan, satu perasaan bahwa ini adalah satu bentuk motivasi bahwa literasi itu mempunyai banyak, kita bisa kemana-mana, sehingga melalui literasi inilah kita akan menyentuh baik itu dari desa, kemudian tentang dunia pendidikan, tentang bagaimana pola asuh untuk ibu-ibu, karena dari sinilah semuanya akan dimulai, yaitu dari keluarga. Tentunya seperti itu, sehingga di sinilah literasi akan kita mulai
Literasi akan dimulai dari keluarga, peran sebagai ibu, sebagai orang tua yang ada di rumah tangga terkait dengan literasi anak, kemudian terkait juga dengan nanti bagaimana budaya baca itu bisa diterapkan mulai dini. Oke, dan program kerja, karena kalau kita berbicara Bunda Literasi, kira-kira pertanyaan yang muncul di masyarakat adalah apa saja yang nantinya akan dilakukan oleh Bunda Literasi di lingkup wilayah Kota Batu yang Ibu pimpin ini? Ya, karena kalau kita bilang literasi, kemudian ada juga budaya untuk membaca, sebenarnya untuk budaya membaca masyarakat Kota Batu sudah bagus nih, sudah habis 80 kita untuk terkait dengan hal itu. Tetapi lebih kita tingkatkan lagi bagaimana literasi itu bisa mencakup semuanya, tidak hanya sekedar untuk kita membaca saja, tapi bagaimana untuk ini adalah menjadi satu kebiasaan buat kita, terutama nanti di masalah lingkungan juga harus kita sentuh. Lingkungan Kota Batu, terutama berkaitan dengan sampah, bagaimana kita mengupayakan bahwa lingkungan kita adalah lingkungan yang aman, lingkungan yang ramah buat anak-anak, lingkungan yang sangat mendukung sekali terkait dengan bagaimana nanti anak-anak ini bisa menjadikan satu bahwa berada di lingkungannya itu anak-anak akan nyaman. Sehingga disitulah kita ciptakan lingkungan yang nyaman, lingkungan yang aman, yang akan bisa dijadikan bahwa nanti justru akan ada satu lingkungan yang akan menjadikan satu lingkungan itu contoh. Sehingga anak-anak berada di situ itu untuk mengurangi juga saat anak-anak berkaitan dengan gadget, sehingga ada satu tempat anak-anak bisa bermain, bahkan di situ ada pojok baca, sehingga sekian jam anak-anak bisa bermain di situ dengan aman dan nyaman. Kalau perempuan yang melakukan tuh biasanya lebih dapat feel ya begitu ya, anak-anak lebih merasa dekat dan merasa nyaman jika yang melakukan adalah bundanya begitu ya. Karena Bunda Literasi ini juga sebagai Bunda PAUD. Betul. Ya, Bunda PAUD juga. Bunda Literasi, Bunda PAUD, Ketua PKK semua. Ya, gitu. Dan ini banyak bersentuhan dengan ibu-ibu, dengan perempuan, dengan anak-anak muda kita. Itu saya kira kesempatan yang sangat luar biasa. Kami tentu memberikan support total dengan program-programnya. Untuk bagaimana pemberdayaan perempuan juga ada tumbuh berkembang. Menanggapi Pak Wali Kota, Bunda tadi menyebutkan bahwa diharapkan Bunda Literasi akan lebih sering terjun ke sekolah-sekolah. Sejauh ini, sebelum Bunda dikukuhkan sebagai Bunda Literasi, Bunda kan juga bertemu dengan banyak perempuan dan anak-anak ya Bu ya, sebagai Bunda PAUD dan Ketua PKK. Lantas sebenarnya bagaimana budaya baca masyarakat Kota Batu saat ini? Kalau budaya masyarakat Kota Batu terkait membaca itu kan sudah bagus memang. Tetapi hari ini lebih kita tingkatkan lagi, terutama nanti saat di sekolah-sekolah. Ada satu bentuk program yang mana nanti sebelum melakukan pembelajaran inti, ini anak-anak dibudayakan untuk bisa membaca terlebih dahulu. Mulai dari jenjang yang paling rendah, yaitu di kelompok bermain maupun di TK. Karena di kelompok bermain dan TK mungkin anak-anak belum bisa membaca, tapi kita perkenalkan dulu dengan buku-buku yang ada, sehingga kecintaan anak-anak terhadap buku itu lebih meningkatkan, dia akan lebih saya harus bisa membaca ini karena ini sudah ada buku, ada gambar dan cerita. Ini menjadi motivasi buat anak-anak seperti itu. Di jenjang yang lebih tinggi terkait di pendidikan, baik itu sekolah dasar maupun SMP, itu anak-anak diwajibkan untuk kita agar budaya membaca, sehingga anak-anak mempunyai bahwa satu hari ini saya harus membaca minimal 2 judul buku lah. Sehingga di situ memberikan motivasi buat anak-anak juga, akan ketertarikan anak-anak terkait dengan buku, karena di buku itu banyak sekali kita bisa mengakses terkait dengan itu. Terkait juga bahwa anak-anak juga bisa mengakses melalui media sosial, kemudian melalui gadget mereka, tapi untuk budaya membacanya ini lebih kita tingkatkan biar anak-anak juga ada satu ketertarikan terhadap buku, bahwa ada satu motivasi anak-anak ini akan bisa menciptakan sebuah judul buku seperti itu. Baik Bunda, artinya banyak sekali PR yang harus dilakukan dan beragam program yang dipaparkan ini juga kita doakan bersama-sama supaya berhasil Bunda dan Bapak, bahwa tugas untuk meningkatkan budaya literasi tidak hanya tugas Pak Wali Kota, tidak hanya tugas Bunda Literasi, tidak hanya tugas Bapak Ibu Guru, melainkan juga tugas keluarga, anggota keluarga, baik itu ayah maupun ibu.
singkat saja terakhir satu kalimat saja Bapak dan juga Bunda boleh menyampaikan harapan dan ajakannya untuk masyarakat yang saat ini sedang menonton. Boleh dari Bapak dulu. Ya, mari semuanya kita budayakan membaca, kita gemar membaca, karena ini adalah jendela informasi untuk masa depan kita semuanya. Luar biasa. Selanjutnya Bunda boleh disambung. Budaya kita membaca itu harus kita awali dan kita mulai sejak dini, terutama peran-peran seluruh ibu yang ada terkait dengan perkembangan, bahwa itu nanti akan lebih bagus untuk perkembangan otak anak-anak sehingga anak-anak siap untuk menyongsong tahun 2045. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Wali Kota Bapak Nur Rahman SHMH dan Bunda Literasi Ibu Siti Fauzia. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan dua sosok yang luar biasa. Jangan kemana-mana, saat lagi Inspirasi Pagi akan kembali. Pada hari Selasa, 29 April tahun 2025, bertempat di Hotel Horizon, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu telah melaksanakan pelatihan digital marketing dan manajemen keuangan bagi anggota ALPI 2 KPKK dengan tema Cakap Digital, Cerdas Finansial sebagai bagian dari program pelatihan berbasis inklusi sosial dengan materi manajemen keuangan oleh Ibu Wakil Wali Kota Batu, Rida Agustais, ST. Selanjutnya materi literasi digital oleh Bapak Zanal Arifin dan materi praktik fotografi produk oleh Bapak Iwan Nurisandi. Dari Hotel Singasari Kota Batu, api semangat literasi menyala. Satu langkah kecil dari Bunda Literasi bisa mengubah arah masa depan anak bangsa. Karena literasi bukan sekadar program, melainkan napas peradaban. Pemirsa, segmen ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini di Inspirasi Pagi Jawa Timur. Saya Farah Manila pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai dikukuhkan sebagai Bunda Literasi Kota Batu, Siti Fauzia melanjutkan amanahnya dengan mengukuhkan Bunda Literasi Kecamatan Bumi Aji dan Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Di Kota Batu terdapat sebanyak 3 Bunda Literasi Kecamatan, 5 Bunda Literasi Kelurahan, dan 19 Bunda Literasi Desa hadir sebagai garda terdepan dalam menggerakkan literasi di lingkungan masing-masing. Dalam sambutannya, Siti Fauzia menegaskan pentingnya peran Bunda Literasi sebagai teladan dan motor penggerak budaya membaca yang menurutnya harus dimulai dari rumah, sekolah pertama bagi anak, sehingga mampu mencetak generasi yang cerdas dan berdaya saing. Senada dengan itu, Wali Kota Batu Nur Rahman menyampaikan harapannya agar pengukuhan ini tak berhenti sebagai seremoni, melainkan ada aksi-aksi nyata yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat melalui gerakan literasi yang berkelanjutan. Sebagai bentuk komitmen terhadap hal tersebut, Disperpusip Kota Batu menggelar talk show dengan tema Kolaborasi Cerdas, Sampah Tuntas Menuju Batu Sae melalui literasi lingkungan. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 4 narasumber dihadirkan. Di antaranya Direktur PEIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan, Wali Kota Batu Nur Rahman, Bunda Literasi Kota Batu Siti Fauzia, dan PLT Sekretaris Disperpusip Jawa Timur Muhammad Arif Widodo. Talkshow ini menjadi ruang diskusi strategis mengenai bagaimana literasi bukan hanya soal membaca buku, tetapi juga menyentuh isu-isu penting seperti lingkungan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dalam penguatan transformasi perpustakaan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, Disperpusip Kota Batu juga memberikan penghargaan kepada sejumlah perpustakaan unggulan
Tak hanya sebagai pusat informasi, beberapa perpustakaan desa bahkan telah bertransformasi menjadi pusat kegiatan inklusi sosial, membina UMKM lokal, memberdayakan kelompok perempuan dan pemuda, serta ruang kreatif. Para tamu undangan disuguhkan dengan ragam produk melalui bazar pameran UMKM binaan Perpustakaan Desa Kelurahan. Semuanya merupakan bukti nyata bahwa literasi juga mampu menjadi fondasi ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dengan adanya dikukuhkannya Bunda Literasi Kota Batu, kami menyambut baik dan senang hati. Mudah-mudahan dengan keberadaan Bunda Literasi ini menambah kekuatan gerakan literasi masyarakat, terutama juga gerakan literasi di tingkat desa, kecamatan maupun Kota Batu. Kalau kami dari TPPKK Desa, salah satunya kami ada perpustakaan desa, kemudian ada taman bacaan masyarakat, ada pojok baca, kami juga mendampingi forum anak, gemar membaca, juga gemar menulis. Jadi bagi kami, literasi itu adalah hal yang kompleks, yaitu mulai dari kegiatan menyimak, membaca, kemudian menulis dan berbicara. Kalau tantangan mungkin beda-beda ya, khususnya di saya itu tantangannya adalah untuk masalah tempat. Yang jelas kami harus menyediakan tempat yang lebih nyaman bagi calon-calon pembaca di perpustakaan. Jadi begini, kebetulan di kami kerjasama dengan sekolah mulai TK, SD, itu ada jadwal untuk bagaimana ikut meramaikan perpustakaan yang dikelola oleh pemerintah desa. Jadi dia datang ke perpustakaan, diberi ruang untuk memilih mana yang disukai dari anak-anak yang ikut datang di sana. Kami punya salah satu program yang paling kami unggulkan, itu ada Flow, Fun Literasi on Wheel. Itu kegiatan kami di Car Free Day Kota Batu. Kebetulan di sana kami punya TBM, Taman Bacaan Masyarakat. Di sana kami menggerakkan literasi melalui mengajak anak-anak yang ada di sana untuk bermain dan belajar menulis dan bercerita. Karena kami percaya saat kita menulis dan bercerita, kita pasti sudah membaca. Harapan saya untuk Bunda Literasi kali ini semoga kita dapat lebih bersinergi, lebih bersatu lagi bersama dinas-dinas terkait untuk meningkatkan TGM dan IPLM masyarakat Kota Batu.